Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para senior yang saya hormati. Pertanyaan Kang Hadi itu kan sebetulnya sudah terjawab oleh Prof. Minaldi dan beberapa senior tadi, bahwa itu proses yang dilakukan seperti itu adalah tidak tepat dan itu bisa merugikan masyarakat. Bahkan juga bisa merugikan nama baik profesi itu sendiri. Berikutnya saya sedikit fokus pada apa yang dilakukan di MK itu, bahwa pada periode pertama ini kan sebetulnya judicial review terkait dengan uji formil. Kalau makanya berkali-kali juga majelis hakim mengatakan bahwa yang disampaikan adalah tentang uji formil, bukan pada substansi materi dari undang-undang. Kalau tidak salah teman-teman OP ini, 5 OP ini mengajukan dua bukti, yaitu meaningful participation dan ketidakterlibatan dari DPD. Mohon nanti Pak Joni luruskan kalau saya salah sebut. Karena itu memang hakim konstitusi selalu mengejar di situ, fokus pada dua poin yang menjadi batu uji yang dia disampaikan oleh 5 OP itu melalui penasihat hukumnya. Nah, tadi Prof. Minaldi juga sudah menyampaikan tentang pentingnya organisasi profesi. Kelima OP ini bahkan yang lain karena ada di dalam undang-undang dan dia merupakan wadah tunggal. Jadi Prof. Minaldi juga sudah menjawab pertanyaan dari pihak terkait, baik pihak terkait yang punya anggaran dasar maupun yang tidak punya anggaran dasar, yang hadir selalu di MK itu, bahwa ini misalnya wadah tunggal secara nasional sebelum Undang-Undang nomor 17 itu, atau bahkan sebelum disahkannya Undang-Undang nomor 17 itu, masih tetap wadah tunggal dan diakui secara nasional. Dan yang sangat penting, wadah tunggal di lingkup internasional, karena ini terdaftar sebagai wadah tunggal untuk dokter seluruh Indonesia di WMA. Begitu juga PDGI juga wadah tunggal di World Dental Federation. Tadi sudah Prof. Minaldi sudah sampaikan, PPNI juga wadah tunggal di International Council of Nurse, IB juga seperti itu, dan juga IAI. Jadi kelimanya itu merupakan wadah tunggal yang diakui dunia, yang mewakili profesinya masing-masing. Jadi kalau aneh kalau Indonesia tidak mengakuinya, sedangkan dunia bahwa hanya organisasi itu yang diakui dunia di internal profesinya. Jadi itu saya kira menjadi catatan bagi kita. Dan kelima OP yang mengajukan uji formil itu juga memiliki standar profesi dan memiliki kode etik yang dipatuhinya. Nah, itu memang kemarin tuh bertanya, PDS itu kode etiknya apa? Itu kan kemudian sumpahnya menggunakan sumpah apa? Apakah masih sumpah yang ada di kode eki yang dibuat oleh ID atau sumpah lain? Kemudian apa yang disampaikan juga wakil dari DPR yang mengatakan bahwa suara satu orang warga masyarakat setara dengan suara organisasi profesi itu juga keliru. Karena organisasi profesi itu merupakan perkumpulan orang banyak, jadi banyak yang diwakili. Jadi suara banyak itu tidak sama dengan suara satu orang. Dan lebih khususnya karena organisasi profesi itu suaranya adalah suara khusus, suara keahlian khusus yang memiliki standar kompetensi dan kode etik. Sementara suara perorangan
itu tidak memiliki standar dalam pekerjaannya dan juga standar profesi dalam pekerjaannya dan tidak memiliki kode etik perorangan. Itu salah satu pembedanya. Ya, kemudian juga organisasi profesi tadi saya sudah sampaikan masih dilindungi oleh undang-undang dan dinyatakan satu-satunya organisasi profesi, organisasi mewakili profesi masing-masing ketika pembahasan undang-undang nomor 17. Tadi Prof. Minaldi juga sudah menyampaikan sejarah panjang dari 5 organisasi profesi yang mengajukan judicial review yang tidak diikutkan di dalam pembahasan undang-undang secara benar. Dan yang paling menarik adalah karena undang-undang yang dibahas ketika itu, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 yang sekarang menjadi undang-undang sekarang, adalah terkait penuh dengan organisasi profesi. Jadi tidak benar kalau misalnya masih mempertanyakan apakah ada hubungan keterkaitan antara undang-undang yang sedang dibahas atau undang-undang nomor 17 dan dengan organisasi profesi yang menunjukkan judicial review. Kan itu nggak perlu sebetulnya dipertanyakan lagi itu, karena jelas-jelas itu menganulir keberadaan eksistensi organisasi profesi itu di dalam undang-undang. Bahkan organisasi lain yang ada di dalam undang-undang tenaga kesehatan juga teranulir, konsil mereka juga teranulir. Jadi itu tidak perlu sebetulnya dipertanyakan. Karena itu mekanisme yang terjadi ketika pembentukan undang-undang, maka itu adalah betul-betul asli, tidak ada meaningful participation. Jadi itu asli, bukan dikarang-karang. Memang sengaja seperti itu. Poin berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa tadi karena disampaikan tentang pelecehan terhadap OP, itu pelecehan yang dilakukan oleh negara atau pembentuk undang-undang sebetulnya terhadap OP. Dalam diskusi kita ketika masih pembahasan RUU, memang sudah menjadi kekhawatiran bahwa kalau pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR saja melecehkan organisasi profesi yang ada di Indonesia, maka dampaknya nanti masyarakat juga akan melecehkannya. Masyarakat Indonesia sendiri tidak akan mempercayainya. Masyarakat Indonesia tidak mempercaya, apalagi masyarakat luar. Masyarakat luar atau masyarakat di luar Indonesia, orang asing misalnya, itu tidak percaya, karena kalau orang tua sendiri melecehkan anaknya atau menggoblok-goblokin anaknya misalnya, maka jangan berharap tetangga akan mengatakan anak kita itu pintar, karena kita sendiri yang tidak memperlakukan dengan baik. Dan saya mensinyalir bahwa itu adalah upaya sistematis untuk membuka membuka lebar-lebar karpet merah untuk tenaga kesehatan asing, atau yang kemarin juga belum keluar undang-undangnya, peraturan Menteri Kesehatan tentang tenaga asing sudah ada. Dan itu juga hampir sama dengan karpet merah bagi tenaga kerja kasar asing yang masuk Indonesia. Bahkan untuk gali lubang saja itu menggunakan tenaga kerja asing dengan alasan orang Indonesia tidak ada yang mampu menggali lubang. Padahal itu orang Indonesia mengaduk semen saja bisa kok, bangun rumah juga bisa. Tetapi kita harus mendatangkan tenaga asing karena pemerintah kita sendiri sudah melecehkan, merendahkan tenaga kerjanya sendiri. Dan ini menurut saya apa yang dilakukan juga untuk tenaga kesehatan juga mirip. Jadi bagian dari upaya membuka lebar-lebar masuknya tenaga asing ke Indonesia. Kemudian poin berikutnya, memang nanti perlu kita perkuat tentang DPD. DPR mengatakan bahwa karena undang-undang ini dibentuk atas inisiatif DPR, maka DPD tidak perlu hadir. Saya tidak tahu dasarnya dari mana. Kan sebetulnya menurut Undang-Undang Dasar, DPR itu adalah perwakilan politik. Kemudian DPD itu adalah perwakilan wilayah atau teritorial.
sehingga merupakan dua yang melakukan check and balance terhadap DPR, sehingga DPR sebetulnya tidak bisa menjalankan apalagi kemudian yang terkait dengan otonomi daerah yang Pak Joni sering sampaikan, bahwa kesehatan itu terkait dengan otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan DPD itu adalah perwakilan politik dari atau perwakilan daripada daerah-daerah yang diwakilinya, memperjuangkan DPD itu memperjuangkan aspirasi daerah. Karena itu aneh kalau DPD ada pembahasan undang-undang termasuk undang-undang kesehatan, tapi kemudian DPD tidak dilibatkan, padahal kesehatan itu adalah otonomi daerah, bagian salah satu yang menjadi bagian dari otonomi daerah. Demikian mungkin Dr. Hadi, pandangan saya. Apa yang disampaikan Prof. Manaldi kemarin itu sangat bagus dan menukik sebetulnya piramidanya terbalik. Memang awalnya sangat filosofis, tetapi kemudian pada akhir penyampaiannya itu masuk kepada pentingnya organisasi profesi itu dilibatkan di dalam pembentukan undang-undang yang terkait dengan organisasi profesi dan pekerjaan dari anggotanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Hadi atas tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Minaldi Rasmin, Dr. Joko, Prof. Sakti Negara, dan para senior, sejauh sekalian yang berbahagia. Terima kasih Kang Hadi yang telah undang kita semua untuk hadir di sini, memperoleh pencerahan dari Prof. Minaldi. Kami sangat berharap Prof. pencerahan yang Prof. sampaikan di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, yang juga Prof. sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan tidak hanya mencerahkan kita, tapi akan para Hakim Konstitusi, karena mereka yang akan mengambil keputusan, Prof. Nah, mungkin saya ingin tanya ke Prof, kira-kira menurut feeling Prof, apa di antara para hakim tersebut ada enggak yang tercerahkan? Minimal yang kira-kira menguatkan kembali keputusan MK yang telah mereka keluarkan lalu, Prof. Dan kita berharap uji formil ini kan di satu sisi mengukuhkan kembali keputusan MK yang mereka sudah keluarkan, di sisi yang lain juga berusaha untuk memberikan pencerahan kepada pihak Mahkamah Konstitusi bahwa ada hal yang keliru dalam hal penyusunan undang-undang kesehatan yang kemarin itu, yang tentu persoalkan oleh yang lain. Yang kedua, Prof, mungkin harus ada plan A, plan B, dan plan C. Jika sekiranya pencerahan dari Prof. Minaldi itu ternyata tidak merubah keadaan, kira langkah selanjutnya seperti apa, Prof, ya, untuk yang bisa kita lakukan oleh ID dan para OP yang lain agar supaya perjuangan ini betul-betul menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk OP saja, tapi juga untuk masyarakat. Yang ketiga, tadi menanyakan tentang kondisi real di lapangan. Memang saat ini keberadaan OP itu di daerah itu masih sangat diharapkan. Dinas Kesehatan, baik provinsi, kabupaten, kota itu tetap menjadikan ini itu sebagai mitra strategis dalam rangka untuk mengeluarkan izin praktek di daerah-daerah tersebut. Ya, walaupun di undang-undang menyebutkan bahwa tidak ada kewajiban untuk minta OP, tetapi dalam kenyataannya Kepala Dinas Kesehatan itu selalu tidak menggunakan istilah minta rekomendasi, tetapi mengkonfirmasi atau menanyakan. Misalnya ada dokter, betul nggak ini dokter ini tidak melanggar etik? Apakah betul dokter ini betul-betul profesional, kompeten di bidangnya? Apakah aktif dalam kegiatan ID? Jadi walaupun tidak dalam bentuk rekomendasi, tetapi minimal ada konfirmasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada OP-OP dalam rangka untuk menanyakan keberadaan daripada nakes-nakes, terutama para dokter yang akan memperpanjang izin prakteknya. Dan itu mereka tidak mengeluarkan suatu surat, tetapi mereka anggap ini sebagai bentuk tabayun, bentuk untuk menjaga marwah profesi dan juga untuk menjaga supaya masyarakat itu betul-betul memperoleh pelayanan yang terbaik dari nakes-nakes yang betul-betul sudah dibuktikan
kompetensinya dan telah dinyatakan bersih, clear and clean oleh OP-nya masing-masing itu. Nah, ini yang kondisi saat ini yang memang kita lihat masih seperti itu, Prof. Memang mereka tidak menyebutkan itu minta rekomendasi, tetapi dalam bentuk untuk menguatkan jejaring di antara pihak-pihak terkait. Sehingga saya berharap mungkin ke depan Kang Hadi, teman-teman dari bidang advokasi dan legislasi mungkin bisa mengundang juga dari Dinas Kesehatan untuk memberikan kesaksian ke Mahkamah Konstitusi bahwa ternyata dalam pengalaman sehari-hari Dinas Kesehatan itu masih memerlukan OP, ya, walaupun undang-undangnya menyatakan seperti itu, tapi kami tetap melakukan upaya konfirmasi, upaya untuk melakukan check and recheck kepada OP, ya, walaupun tidak dalam bentuk surat rekomendasi, tapi minimal ada upaya untuk mengklarifikasi hal-hal tertentu terkait dengan nakes tersebut kepada OP-nya masing-masing. Ya. Nah, mungkin best practice yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu bisa memberikan pencerahan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada yang keliru dari penerapan undang-undang tersebut. Buktinya di daerah para aparat itu ternyata melakukan upaya yang berusaha untuk selalu bersinergi dengan organisasi profesi. Termasuk juga mungkin dari Fakultas Kedokteran. Gigi dan lain-lain. Semoga semua tetap sehat, tetap survive, tetap kuat dan semangat untuk menyelesaikan proses proses di MK tentang undang-undang omnibus yang sebetulnya masyarakat amat dirugikan. Dan kenapa cuma dokter yang hadir? Padahal itu konsil kedokteran kan juga hilang. Di dalamnya kan ada 3 komponen. Ada dokter, ada dokter gigi, dan ada masyarakat di situ. Masyarakat sendiri, sebetulnya mereka juga kehilangan banyak tentang eksistensi ID itu sebetulnya ada atau enggak ada. Padahal kita itu harusnya jadi sumber informasi, sumber pengetahuan yang kita satu-satunya kita yakini, kita anggap paling benar untuk kita bertanya tentang apapun tentang kesehatan. Satu itu. Kedua, kita juga ingin tahu kalau sudah tidak adanya aturan lagi tentang ukuran-ukuran STR yang dulunya 5 tahun dan diukur secara keilmuan bahwa itu terukur dan laik untuk praktek, aman untuk masyarakat, untuk pasiennya, itu udah nggak ada. Itu sebetulnya kita kemana kalau kita mau tahu, kita ke dokter, orang ini laik praktek atau enggak, aman nggak untuk kami? Itu kan kita tetap karena terbiasa kita itu dokter itu terukur laik praktek dan aman. Tentu kita mengharapkan itu jangan hilang. Kita mengharapkan apa yang memang sudah ada yang baik itu dan dulunya sangat menguntungkan, sekarang hilang, itu kan merugikan. Mungkin Departemen Kesehatan dan MK harus tahu juga masyarakat itu yang sebetulnya ratusan juta ini, 270 juta ini amat dirugikan, bukan hanya dokter yang rugi, masyarakat yang rugi. Halo? Ya, silakan. Ini. Halo. Jadi kalau misalnya alangkah baiknya andai kata ada kesempatan dari masyarakat untuk bisa ikut di salah satu acara MK, mungkin masih ada, masyarakat juga harusnya dilibatkan karena mereka yang dirugikan dan itu hilang sama sekali peran masyarakat karena hilangnya KKI. Saya kira itu simpel banget bahwa masyarakat yang dirugikan itu nggak pernah ditanya oleh Departemen Kesehatan, nggak pernah ditanya oleh para hakim, apakah mereka bukan apa-apa, bahwa apakah mereka harus terima begitu aja dokter asing yang akan periksa tanpa STR, apakah masyarakat harus terima begitu aja keputusan pemerintah tentang keberadaan dokter-dokter asing atau dokter lokal yang tanpa uji STR per 5 tahun itu. Memang kita harus terima begitu aja barangkali. Padahal terus terang kita ragu-ragu loh. Makai dokter yang nggak terukur per 5 tahun, kemana kita harus tanya dan ke dokter mana yang kita anggap aman. Saya kira itu perlu benar untuk dipikirkan
bahwa masyarakat itu memang dirugikan, dan bagaimana untuk masyarakat itu, bagaimana untuk tahu bahwa masyarakat itu rugi, harusnya memang kami di apa ya, ditanya betul rugi seperti apa ruginya dan seperti apa kekhawatirannya. Dan kalau kita yang punya, kalau ada yang punya uang, mungkin mereka akan lari ke dokter di Pineng yang terukur. Nanti kalau di Indonesia semua dokter tanpa ukuran, dokter asing tanpa ukuran, memang kita nggak tahu harus kemana. Demikian Pak Hadi, terima kasih banyak atas semua usaha ID dan usaha para dokter untuk mengembalikan kepercayaan dokter dan kepercayaan masyarakat. Assalamualaikum. Justru ingin menanggapi, mohon maaf Dr. Zainal, justru adalah peringatan Dr. Zainal kepada kita semua tentang DPD tadi, gitu ya. Karena semua kita ini yang ada di sini baiknya memahami betul tentang pembuatan undang-undang. Tolong dilihat, ini adalah proses pembentukan undang-undang. Di tahap perencanaan, tolong dilihat tahap perencanaan butir 1, langkah pertama. Yang pertama adalah melibatkan masyarakat. Dan melibatkan masyarakat. Yang kedua adalah balik berkoordinasi dengan DPD. Ini yang dibilang Dr. Zainal tadi, bahkan DPD tidak dilibatkan. Jadi DPD tidak dilibatkan sejak awal. Padahal DPD, Dewan Perwakilan Daerah, mestinya sudah dilibatkan sejak awal. Komisioner KKI 123 sebetulnya di awal-awal sudah datang ke Ketua DPD untuk mengingatkan supaya mereka berperan aktif dalam proses pembuatan ini. Tapi ternyata memang DPR tidak melibatkan. Itu dulu komentar saya kepada Dr. Zainal. Jadi betul, DPD justru setelah masyarakat langsung DPD mesti masuk di dalam tahap awal. Dan itu tidak terjadi. Betul, Dr. Zainal. Nah, kalau boleh saya tanggapi dulu tadi, karena saya udah pelupa dan lupa banget. Tadi Dr. Isman menanya, apakah hakim Mahkamah Konstitusi akan tercerahkan? Dr. Isman, dengan berpikir positif, dengan berpikir yang baik, rasanya insya Allah mesti tercerahkan. Kenapa? Satu, pasti beliau-beliau juga melihat dinamika yang terjadi, baik di DPR maupun di jalanan. Lalu yang sekarang terjadi, yaitu judicial review. 3 hal itu. Yang kedua, Hakim Konstitusi pasti tidak lupa pada putusan-putusan PUU yang dikeluarkannya sendiri, bahwa organisasi profesi itu adalah tunggal, dan itu langsung terkait waktu itu tentang kedokteran, jadi disebut ada ID. Tapi nyatanya yang dinyatakan adalah organisasi profesi tunggal. Itu adalah keputusan MK sendiri. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi pasti melihat bahwa yang lain-lain datang, seperti yang dibilang Dr. Zainal tadi, tidak jelas dari mana datangnya, tidak jelas punya ADART atau tidak, lalu jelas dia tidak mewakili profesi. Karena mereka menyatakan dirinya sebagai organisasi masyarakat, tapi tidak menyuarakan suara masyarakat. Yang disuarakan justru adalah suara kelompoknya di dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada perubahan yang mendasar, maka mungkin kejadian yang terakhir, yaitu saat mengambil keputusan tentang usia calon wakil presiden, telah menggemparkan sehingga membuat ada majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya kira akan membuat Mahkamah Konstitusi akan teringat untuk kembali betul-betul di dalam tata laksananya itu berpegang pada pedoman-pedoman yang sudah ada pada mereka sendiri dari dulu. Itu pikiran baik saya. Yang kedua adalah bagaimana plan B. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Zainal, setelah uji formal, mestinya itu berhasil menyatakan bahwa memang undang-undang itu dalam proses pembuatannya tidak baik. Konsekuensinya adalah dicabut. Atau masih tetap berjalan, maka masuklah uji material. Di situ butir demi butir materialnya memang semuanya tidak ada yang tidak dapat dikoreksi. Jadi lewat pintu situ akan masuk lagi nanti uji material, baik oleh organisasi profesi maupun oleh masing-masing individu anggota masyarakat. Itu boleh dilakukan. Dan yang ketiga tentang peran daerah. Ya, di daerah, peran OP di daerah, iya betul. Kita semua tahu juga bahwa di daerah itu sebetulnya sangat membutuhkan kepastian tentang siapa orang ini sebetulnya. Dan dari mana pemerintah daerah bisa tahu itu hanya dari peer group orang itu, yaitu organisasi profesinya. Seperti disampaikan Dr. Zainal juga tadi, tidak mungkin tidak perlu organisasi profesi di daerah. Karena disitulah di lapangan masyarakat perlu mendapatkan kepastian tentang itu semua.
Terima kasih Dr. Isma. Dr. Bu Adriati betul tadi. Saya juga berharap bahwa masyarakat juga diminta untuk hadir di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan apa pendapat mereka tentang keterlibatan masyarakat pada saat proses pembuatan undang-undang. Dan jawabannya adalah tidak ada keterlibatan. Terima kasih Bu Adri sudah hadir pagi ini, dan ini bukan tertutup, bukan buat dokter, enggak, ini buat semua orang saya kira. Saya kira Dr. Hadi justru membuatnya untuk itu. Dan apa yang disampaikan oleh Dr. Zainal tadi memperkaya kita semua tentang apa arti formil dan apa arti kelemahan dari undang-undang yang baru ini, dan bagaimana kita semua masing-masing profesi ini harus introspeksi, memperkuat diri, memahami politik bernegara, dan juga menyuarakan suara-suara masyarakat di dalam tempat pelayanan kita, tapi juga secara berkonstitusi. Terima kasih Dr. Hadi. Ya, baik. Ya, terima kasih Kang Adi. Saya hanya sedikit nambahin catatan aja, Kang Adi. Dari tadi kita bicara tentang organisasi profesi ya. Cuman sayangnya di Undang-Undang Kesehatan ini nggak ada pengertian organisasi profesi. Bahkan hanya satu pasal saja menyangkut organisasi profesi. Nah ini yang menjadi perhatian saya terutama. Padahal sebenarnya draft yang sebelum ini, draft yang 470 pasal itu ada. Kenapa itu nggak dipakai? Saya menduga memang inilah kesengajaan gitu. Jadi nggak disebutin apa itu organisasi profesi. Nah, kalau sekarang ini yang saya lihat hanya ada satu undang-undang yang menyebut tentang organisasi profesi yang saat ini ada, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002. Ya. Nah, ini yang satu-satunya yang masih menyebut, yang lain nggak, saya cari nggak ketemu, hanya di Undang-Undang 18 tahun 2002 saja. Karena di pasal 311 dari Undang-Undang Kesehatan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi. Ketentuan lebih lanjut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi ini menarik kita semuanya sebenarnya. Ini untuk catatan saja untuk kita ketahui bersama. Dan itu yang juga menarik adalah ada satu undang-undang yang kaitannya dengan orang kesehatan tapi nggak dicabut. Yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ada. Tahun 2022 itu tentang pendidikan dan pelayanan psikologi. Nah ini orang ini nanti kelompok ini taatnya pada undang-undang yang mana gitu ya. Ini yang menjadi juga mohon dicermati nanti Pak Joni barangkali. Kenapa satu undang-undang ini nggak dicabut gitu. Ya itu aja tambahan catatan dari saya Pak Hadi. Mudah-mudahan kita... Dr. Hadi. Ya, silakan Prof. Kasih Dr. Pak Joko. Tadi tentang organisasi profesi ada pada slide saya. Yaitu apa? Saya curiga ada kekeliruan atau sengaja keliru barangkali. Saya kira sengaja, Prof. Bahwa disamakan dengan asosiasi yang disampaikan oleh Ben Hol tadi, bahwa 4 bentuk asosiasi profesional itu tidak ada yang untuk kedepankan untuk kepentingan masyarakat. Jadi untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ke organisasi profesi 5 OP ini jelas-jelas kepentingannya untuk masyarakat. Jadi di sini Dr. Joko, Dr. Hadi, dan semua ibu bapak, saya selalu ingat dengan Socrates. Masih ingat Socrates barangkali? Filsuf Yunani. Socrates mengatakan, the highest wisdom is, katanya, kearifan yang tertinggi adalah saat seseorang tahu dia keliru, dia pelajari kekeliruannya, dan dia memperbaiki, mengubah kekeliruannya. Inilah kearifan tertinggi. Dan kita semua di sini barangkali berharap kekeliruan tertinggi yang diperbaiki seperti yang diingatkan oleh Socrates sebagai kearifan tertinggi akan terjadi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan.